Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Puluhan hektar hutan nasional Waikambas yang jadi habitat gajah ludes terbakar. Seorang ibu rumah tangga di Semaka, Tanggamus diserang buaya saat mencuci di sungai. Lomba kembang telur dan kendaraan hias memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun ini di Bandar Lampung. Kita aja nggak diajak koordinasi, gimana coba? Kita kan juga mau melihat kejadiannya. Seperti apa? Turun! Kau ngetabrak aku! Turun! Teriakan histeris emak-emak menyambut kedatangan tersangka pembunuhan bernama Slamet alias Tony saat baru tiba di rumah korban di Desa Gedung Barat Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang, Rabu siang. Kedatangan tersangka ini untuk mengikuti rekonstruksi yang diminta polisi. Rekonstruksi dijaga ketat polisi supaya tidak menimbulkan kericuhan. Kasih tahu! Pada rekonstruksi ini mengungkap pembunuhan terhadap korban bernama Pembadi Haryanja alias Jeffrey karena tersangka terpergok mencuri di rumah korban. Tersangka merupakan seorang pegawai korban. Di 4 lokasi. Kemudian tujuan dilaksanakannya rekonstruksi ini untuk menyesuaikan apa yang sudah disampaikan oleh tersangka di BAP, sehingga kita perlu langsung turun ke lapangan. Apakah keterangan itu sesuai dengan yang diterangkan atau tidak? Sementara itu, keluarga korban menduga pembunuh Pembadi alias Jeffrey lebih dari satu orang. Mereka menyatakan ada kejanggalan pada kronologi saat pertama korban dianiaya tersangka. Kita lihat dari proses kematian bapak kami ini, nggak mungkin itu pelakunya satu orang, sangat janggal betul. Mana pelaku ini saya lihat sama suami saya ini malah lebih sehat suami saya, lebih besar suami saya, nggak mungkin dia sendiri yang bisa melakukan itu. Pembunuhan Pembadi terjadi pada 20 Agustus lalu. Setelah tewas dianiaya, tersangka kemudian menyemplungkan mayat korban ke dalam sumur di rumah korban. Disinilah tempat di mana korban dieksekusi oleh pelaku yang sebelumnya korban terlebih dahulu dianiaya. Badan tersangka dengan korban itu adalah sangat jauh sekali. Lebih besar tubuh daripada korban, daripada tersangka. Sehingga keluarga tetap menduga pembunuhan ini bukanlah sebuah kejadian yang biasa, namun diduga ada keterlibatan pelaku lain. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang ibu rumah tangga bernama Sami, warga Desa Sudimoro, Kecamatan Semaka, Tanggamus, diserang buaya muara. Tangan dan kakinya terluka akibat digigit buaya itu. Menurut Sami, kejadian itu bermula saat ia dan tetangganya sedang mencuci di Sungai Wai Semaka yang terletak di belakang rumahnya. Ada buaya. Berapa orang, Bu? 2. Nah, Ibu tahu digigit buaya itu gimana, Bu? Jadi atas ketek itu. Di atas ketek. Iya, ininya dulu. Disambar tangannya dulu. Iya, terus digeret. Sungai di tengah. Sampai ke tengah, Bu? Iya. Mereka dengan perahu langsung menyelamatkan Sami yang tenggelam di sungai akibat diseret buaya. 4 meteran lah. Lebarnya udah kayaknya sekitar 50 cm lebih. Oh, gede, Pak ya? Gede, lumayan. Itu, Pak. Jadi Bapak tadi menolong itu
Ibu itu posisi sudah ketari atau udah dibawa tenggelam atau gimana? Udah tenggelam, udah sampai nongol 2 kali, istilahnya udah jelep, tarik nggak kena, naik lagi. Katanya ibu itu sih tadi katanya udah kayak dinaikin juga sama buayanya gitu, disondol tadi katanya dinaikin gitu. Tarung. Buaya liar di Sungai Waisemaka jumlahnya masih banyak dan meresahkan warga sekitar. Pada akhir tahun lalu, buaya-buaya itu bahkan tidak takut menampakkan diri di permukaan sungai dan jadi tontonan warga. Warga mendesak petugas BKSDA atau instansi terkait supaya mengusir buaya-buaya itu dari Sungai Waisemaka. Sebab Sungai Waisemaka setiap harinya ramai dipakai warga untuk mencuci dan mandi dan nelayan mencari ikan. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Seekor ular besar ditemukan melilit di tiang atap kandang ayam ras di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Ular piton sepanjang 4 meter itu membuat takut pemilik kandang ayam, sebab beberapa kali ular memangsa ayam. Pemilik kandang ayam kemudian meminta bantuan petugas Damkar Lampung Selatan untuk menyingkirkan ular itu. Dengan alat khusus, ular bias diambil petugas tanpa ada yang terluka. Oleh petugas, ular kemudian dimasukkan dalam karung. Petugas damkar mengimbau warga mewaspadai hewan melata di musim kemarau yang diperkirakan banyak masuk permukiman. Penyebabnya karena banyak lahan kosong dan semak belukar yang terbakar. Ya, bahwa ada salah satu warga yang peternak ayam petelur melaporkan ke petugas kami Posko Jatimulyo bahwa terdapat seekor ular sanca yang panjangnya 4 meter telah memangsa 7 ekor ayam peliharaannya. Berdasarkan laporan tersebut, kita luncurkan ke lokasi tim rescue untuk melakukan evakuasi atau penanganan. Ular yang ditangkap rencananya akan diserahkan ke petugas BKSDA Lampung supaya dilepaskan di habitatnya. Petugas damkar menyosialisasikan tugas mereka. Selain menangani musibah kebakaran, mereka juga siap membantu warga mengatasi gangguan hewan berbahaya yang masuk permukiman seperti ular dan tawon. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Perempatan Jalan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung jadi langganan arus lalu lintas macet saat pagi dan sore. Antrian kendaraan terjadi hingga lebih dari 2 km. Jalan ini menjadi akses menuju sejumlah sekolah dan kampus. Belum lagi kendaraan warga yang hendak berangkat dan pulang bekerja yang melewati jalan. Arus lalu lintas terkadang macet total hingga berjam-jam karena banyak kendaraan berebut saling mendahului di perempatan jalan ini. Kondisi itu diperparah tidak siaganya polisi lalu lintas, Dishub atau polisi Pamong Praja yang mengurai kemacetan. Kalau dia di hari Jumat itu pasti siang, pagi, sore itu pasti. Nah, untuk hari biasanya mah siang, sore itu udah pasti. Memang tidak ada rambu lalu lintas atau di Supa yang mengatur jalan ini, Pak? Ada, pernah ada, tapi sampai kewalahan mereka. Kalau itu saya aja sering diajak ribut loh kalau misalkan ngatur yang di perempatan ini. Sering ada pengendara ditabrak juga, udah memang ya sering kayak gitu di sini. Tapi emang jarang ada yang mau ngatur ke polisi. Terkadang kalau misalkan ada panggilan dari itu mungkin baru kesini. Warga mendesak Pemkot memasang lampu lalu lintas supaya mengurangi kemacetan tidak terlalu parah. Polisi juga diminta siaga di lokasi mengatur lalu lintas di lokasi ini. Terlebih perempatan Jalan Pulau Sebesi dekat dengan markas Polda Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.